Oke, halo cuy. Jadi kali ini kita mau perjalanan menuju ke Tegal, cuy. Jadi tepatnya itu ke Gunung Slamet. Kita mau tektok dari Puncak Slamet via Guci, cuy. Jadi kita mau ke Tegal dulu, ke Gucinya kita ke base campnya dulu. Terus kita naik dari base camp Guci ke Puncak Slamet. Rencana saya mau naik motor dari Bekasi ke Gucinya ke Tegal itu menempuh waktu sekitar 7 jam, 6 jam, 7 jam lah. Jadi seperti apa perjalanan saya, simak videonya sampai selesai. Capcus ke Guci. Bye bye, ketemu di Guci. Perjalanan saya mulai dari Bekasi jam 1 siang. Menuju ke Tegal saya menggunakan sepeda motor. Saya membutuhkan waktu sekitar 7 jam waktu normal dari Bekasi ke base camp Guci yang ada di Tegal. Dan alhamdulillah pada hari ini cuaca cerah dan matahari sangat terik. Semoga saya selamat sampai tujuan di Tegal base camp Permadi Guci. Pendakian kali ini saya akan solo tektok ke Gunung Slamet yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Tepatnya ada di Kabupaten Tegal. Gunung Slamet ini adalah gunung yang tertinggi di Provinsi Jawa Tengah dengan ketinggian 3.428 mdpl atau meter di atas permukaan laut. Ini saya sampai di Jatibarang, Indramayu. Di sini saya mengisi bensin. Sebelumnya saya sudah mengisi bensin di Bekasi itu 60.000 dan di Jatibarang saya mengisi 80.000. Jadi totalnya 140.000. Di perjalanan kali ini saya akan merinci dari budget yang diperlukan dan waktu yang diperlukan dari pendakian Bekasi ke puncak Gunung Slamet via Guci yang ada di Tegal. Setelah bensin terisi penuh, saya langsung tancap gas menuju ke base camp Permadi. Dan di luar prediksi, waktu sudah menunjukkan jam 9 malam dan saya belum sampai di base camp Permadi. Seharusnya saya sudah sampai di Permadi itu jam 8 malam. Dikarenakan tadi banyak masalah di jalan, motor saya bannya meletus dan harus ke bengkel terlebih dahulu. Dan itu sangat memakan waktu yang sangat banyak. Oke, halo cuy. Jadi ini gua sudah ada di base camp Permadi Guci, cuy. Gunung Slamet via Guci. Ini sekarang udah jam setengah 11, jam 11. Kita sudah regris. Kita mau naik jam 11, sudah diperbolehkan naik. Dan hari ini tuh ramai banget yang tektok, tadi aja banyak banget nih. Kita mau start naik dari base camp Guci, solo tektok Gunung Slamet via Guci. Jam 11 kita mulai dari base camp menuju ke puncak. Dan setelah sampai di base camp,
saya menyelesaikan registrasi terlebih dahulu, dan registrasi per orangnya itu 20.000, parkir motor 10.000, jadi totalnya 30.000. Dan pendakian ini saya mulai dari jam 11 malam. Dan untuk solo tektok sendiri itu sebenarnya tidak diperbolehkan. Berhubung ini hari weekend dan yang tektok itu banyak sekali, jadi kita dibarengin sama orang-orang yang tektok juga cuy. Jadi solo tektok kalau weekend itu diperbolehkan, tapi digabungin sama orang lain. Dan sedangkan weekday itu kemungkinan tidak boleh solo tektok cuy. Dan informasi untuk kalian yang mau mendaki ke Gunung Selamat via Permadi Guji, itu diperlukan surat keterangan sehat untuk pihak base campnya tahu kalau kalian itu dalam kondisi sehat walafiat saat mendaki ke Gunung Selamat ini cuy. Dikarenakan Gunung Selamat ini itu bukan gunung untuk main-main cuy. Jadi ini adalah gunung paling tinggi yang ada di Provinsi Jawa Tengah, dan kondisi gunungnya juga bukan gunung-gunung yang bisa diremehkan. Gunung ini sangat ekstrim, cuacanya juga luar biasa, treknya juga luar biasa, gunungnya juga luar biasa, dan kalian itu benar-benar harus diperlukan fisik yang kuat, badan yang sehat coy. Pos 1 Gelapak jam 0021 1695 mdpl. Pos 2 jam 1.16, ketinggian 2057 mdpl. cek hancur boleh duki. Boleh. Apa wis? Santai saja. Dan sampai di pos 3 itu saya jam 2 pagi, dan apesnya di sini tuh senter kepala saya error. Pos 3 Dan alhasil saya memakai senter HP terlebih dahulu, dan itu juga tidak memungkinkan untuk kita memakai senter HP sampai di puncak coy. pos 4 pos 4 jam 2.50 jam 3. Dan di pos 4 saya memutuskan untuk bergabung dengan pendaki-pendaki yang ada di jalur pendakian cuy. Soalnya tidak memungkinkan untuk kita jalan sendiri karena jalur itu tidak terlihat sama sekali, dan saya nggak punya senter, hanya punya senter HP, dan itu tidak memungkinkan untuk kita memakai senter HP sampai di puncak. Dan di pos 4 ini itu adalah area camp di jalur base camp Permadi tersebut coy. Dan sampai di pos 4 ini untungnya kita pas banget dengan waktu para orang-orang summit menuju ke puncak. Jadi kita barengannya itu bener-bener banyak sekali cuy.
Jadi kita tidak takut tersesat, tidak memakai senter kepala karena kita barangannya banyak banget. Dan setelah perjalanan dari pos 4 menuju ke puncak, akhirnya kita sampai di pagi hari dan jalur sudah mulai terlihat, sudah tidak gelap lagi dikarenakan kita senternya rusak. Alhamdulillah kita sudah sampai di setengah perjalanan. Sampai di batas aman pendakian jam setengah 6 pagi. Dan posisi di sini tuh rame banget, rame luar biasa karena hari ini tuh hari weekend, hari Minggu. Moga Dan suhu di perjalanan kali ini tuh bener-bener sungguh sangat dingin. Kita harus pintar-pintar menjaga suhu badan kita, dan kita usahakan kita jangan terlalu lama untuk berhenti karena tubuh kita tidak akan mendapatkan suhu hangat jika kita terdiam di tempat, coy. Kita harus benar-benar bergerak terus supaya kita mendapatkan gesekan tubuh dan tetap hangat, coy. ini matahari, langit sudah mulai terang dan kita belum nyampe di puncak. Kita baru nyampe di batas vegetasi. Ini sekitar jam setengah 6. Alhamdulillah cuaca cerah, tidak mendung. Ini dia para pendaki, ramai banget hari Minggu sekarang, luar biasa. Ini nyampe di pos 5 Watirang jam 5.51. Dan di sini saya sudah sampai di pos 5, yaitu pos paling terakhir di jalur Permadi Guci ini. Dan setelah pos 5 itu kita akan benar-benar summit, benar-benar menguji mental dengan kemiringan yang sangat miring menuju ke puncak Gunung Selamat ini, coy. Matahari sudah mulai bersinar. Nih sudah jam 8. Dan di sini saya sudah sampai di jalur yang paling berbahaya atau paling ekstrim di pendakian Gunung Selamat via Permadi Guci, coy. Jadi jalurnya di sini tuh sangat miring dan kita jalan pun harus pakai tali webbing, coy, untuk jaga-jaga, takutnya kita tergelincir. Soalnya tekstur jalur di area sini itu jalur berpasir dan berbatu hidup, coy. Batu hidup itu adalah batu yang ketika kita injak itu bisa tiba-tiba akan jatuh dengan sendirinya, coy. Jadi kita benar-benar harus waspada. Kita harus tetap jaga pandangan ke atas dikarenakan banyak sekali batu yang jatuh dari atas
ke bawah dikarenakan banyak pendaki yang turun ataupun naik coy. Jalur yang paling ekstrim. Jadi kita harus benar-benar melihat ke atas. Kalau ada batu jatuh kita harus menghindar. Dan ini waktu sudah menunjukkan waktu siang dan saya belum sampai di puncak dikarenakan bener-bener luar biasa ini jalur selamat via Pramadi Guci, tidak bisa diremehkan dan kalian bener-bener harus butuh fisik, stamina dan badan yang sehat cuy untuk ke Gunung Selamat ini. Nih jalurnya bener-bener ini miring banget dan batunya tuh batu hidup atau batu yang kalau kita injak tuh bisa jatuh. Jadi kita nyari batu yang agak ketanam ke tanah biar diinjak nggak jatuh. Soalnya dari tadi saya sering umatin jatuh dari atas ngelinding. Nah, kita harus waspada coy. Nah, siapa tahu tiba-tiba ada batu dari atas. Nggak tahu, bahaya juga. Dan di sini kita benar-benar harus hati-hati dan kita harus gantian pegangan talinya dengan orang yang turun dari atas ke bawah coy. Soalnya jalur yang ada talinya itu cuman ada satu jalur doang. Jadi kita harus berbagi dengan yang turun sama yang naik cuy. Jadi kita berbagi tali, berbagi waktu dengan yang mau turun juga cuy. Jadi kita harus benar-benar sabar, jangan terburu-buru, intinya itu coy. Sepuluh langkah lagi puncak selamat. Nih, bisa melihat sendiri batunya keluar asap belerang. Itu tandanya gunung ini masih aktif. Ngeluarin asap, batunya sendiri ngeluarin asap. Kayaknya kalau misalnya kita bawa orang, Bang, woi, ayo foto dulu Bang. Santai kawan. Bang, woi, Bang, foto dulu. Ini dia akhirnya kita sampai di puncak selamat, gunung tertinggi di Jawa Tengah dengan ketinggian 3.400 mdpl via Guci. Dan itu kawahnya sendiri coy. MT Selamat mantap, luar biasa, gokil.
Bos. Sok. Manan. Nih, foto lu nih. Reng, awas reng. Disuruh maning bae, Mas. Mending itu juga di Dan di puncak Selamat Via Permadi Guci ini itu bukan puncak utama Gunung Selamat ini. Dan kalau kalian mau ke puncak utamanya itu kalian harus ke arah kanan terlebih dahulu, itu sekitar 5 menit ataupun 7 menit cuy. Dan kalian itu betul harus hati-hati kalau mau menuju ke puncak utama, soalnya jalur bibir kawah di puncak Selamat Via Permadi ini itu lumayan kecil cuy. Jadi kalian harus hati-hati karena di sebelah kanan kalian itu jurang dan di sebelah kirinya itu bibir kawah Gunung Selamat ini cuy. Jadi kalian benar-benar harus hati-hati, apalagi itu dalam kondisi ramai orang cuy. Iya, ngantri panjang banget. Dan di sini saya sudah sampai di puncak utama Gunung Selamat atau puncak yang ada tugunya coy. Jadi di sini tuh bener-bener sudah ramai dan banyak banget yang ngantri mau berfoto di tugu Gunung Selamat ini coy. Ini ngantrinya coy. Kali mau ngantri. Pemandian kucing. Dan mungkin perjalanan pendakian ke top puncak Jawa Tengah MT Selamat cukup sampai di sini. Kesan-kesan pendakian kali ini tidak bisa ada Gunung Selamat bukan untuk coba-coba. Truknya bener gila. Dan selamat bukan kita yang hebat, bukan kita yang kuat, tapi selamat yang mengizinkan kita sampai di titik tertinggi di Jawa Tengah. MT Selamat mantap jiwa. Jumpa di perjalanan saya di lain waktu dan ketutup yang lain. Oke, bye. Sampai jumpa di lain waktu. Kita turun
Dan turun harus pakai tali webbing biar nggak merosot, soalnya pijakannya pasir dan kerikil sangat curam. Jam 9 pagi saya memutuskan untuk turun dari puncak Selamat dan pesan-pesan untuk Gunung Selamat dan kalian yang mau mendaki Gunung Selamat. Gunung Selamat ini bukan gunung untuk coba-coba, dan gunung ini adalah gunung tertinggi yang ada di Provinsi Jawa Tengah dengan ketinggian 3428 mdpl dengan jalur yang luar biasa ekstrim, suhu yang luar biasa ekstrim. Kalian yang mau mendaki ke Gunung Selamat ini benar-benar harus sudah dibekali dengan fisik yang kuat, mental yang kuat, tubuh yang sehat, dan pengalaman yang cukup. Atau kalian yang baru mendaki harus dengan didampingi orang yang sudah berpengalaman, karena di sini saya benar-benar sangat merasakan sendiri kekejaman dan keekstriman Gunung Selamat ini, coy. Bener-bener luar biasa. Dan pokoknya tetap hati-hati untuk kalian para pendaki, dan salam lestari untuk kalian semua. Sampai jumpa di perjalanan dan pendakian saya di lain waktu. Oke, bye bye. Nih turun kita harus pakai webbing, coy, soalnya kalau turun tanpa webbing udah pasti merosot, karena ini pasirnya, tanahnya tanah pasir batu kerikil, bahaya, coy. Nah, kalau kalian turun, kalian juga harus sering-sering menghadap ke atas, soalnya sering banget batu jatuh dari atas, bekas pijakan yang atas itu batu hidup keinjek berarti dia jatuh ke bawah. Kalau kita nggak hati-hati kita bisa kena ketimpa batu itu, coy. Pokoknya kalau ke Selamat via Guci, kalian benar-benar hati-hati, coy. Benar-benar menguji mental. Nggak tahu kalau dari via mana ya, via Pambangan, kalau enggak yang mana lagi nggak tahu. Pokoknya kalau dari Guci itu begini ya, kayak mirip Semeru lah ya katanya sih, cuma kan belum pernah ke Semeru ya. Itu sur, kita lanjut turun, kita hati-hati jangan sampai batu yang kita pincak jatuh ke bawah, soalnya di bawah banyak banget orang. Oke. Pokoknya kalau kita turun itu sebisa mungkin kita injak batu kerikil, jangan batu yang gede, jangan batu besar. Soalnya kalau batu kerikil itu enggak jatuh pasti nggak nyampe bawah, paling berhenti di berapa meter. Kalau batu gede itu tonase lebih gede, lebih kuat, dia bisa gelinding sampai bawah. Itu bahaya buat pendaki yang lain, deh. Pokoknya kita harus nginjak yang pasir atau nggak kerikil, coy.
Oke coy, jadi ini kita sudah menuju ke jalan pulang dan ini bensinnya udah habis lagi coy, dan kita mau isi bensin di depan. Ini posisi di Indramayu. Jadi kemarin berangkat itu ngisi di Cirebon agak udah Cirebon perbatasan ke Tegal. Nah ini pulang kita ngisi di Indramayu ya coy. Jadi kita belum tahu kita mau ngisi berapa, kita ngisi full tank aja coy. Nah, kita ngisi dulu ya. Udah penuh lagi mau bensinnya, jadi kita ngisi 80.000 lagi coy. Ini di bensin Indramayu. Kita mau lanjut pulang. Nah, ini sudah pasti kita nyampe rumah ya, lebih banyak dan lagi lebih banyak. Oke, kita lanjut pulang. Dan rincian budget yang kita perlukan untuk mendaki Gunung Slamet dari Bekasi dengan mengendarai motor itu, kita mengisi bensin di Bekasi itu 60.000 dan ngisi di Indramayu kita 80.000. Sampai di Basecamp Permadi Guci kita registrasi 20.000, parkirnya 10.000, dan kita menuju pulang mengisi bensin satu kali di Indramayu itu sebesar 80.000. Dan estimasi waktu yang kita perlukan itu, kita berangkat dari Bekasi jam 1 siang sampai di Permadi Guci itu jam 10 malam. Kita langsung nanjak ke puncak, dan dari puncak kita langsung turun ke basecamp kembali itu sampai di basecamp jam 6 sore, dan kita langsung pulang menuju ke Bekasi dan sampai bermalam di pinggir jalan peristirahatan kita nginep, dan paginya kita langsung pulang ke Bekasi. Sampai di Bekasi itu siang hari, dan itu belum termasuk konsumsi atau makan di sepanjang pendakian atau perjalanan kali ini cuy. Dan ditambah surat sehat itu 50.000, jadi total biaya pendakian kali ini itu 300.000, dan itu belum dengan makan atau konsumsi